Assalamualaikum sahabat dunia Islam. Sejak SD kita sudah diajarkan perbedaan Nabi dan Rasul, jumlah Nabi dan Rasul, nama-nama Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui, bahkan cara membaca kisah Nabi dan Rasul. Fakta bahwa kita telah diajarkan untuk mengetahui tentang Nabi dan Rasul sejak dini menjadi bukti bahwa sebagai umat Islam sangat penting untuk mengimani keberadaan Nabi dan Rasul. Iman kepada para nabi dan rasul adalah rukun iman yang keempat. Bagi umat Islam, rukun iman wajib untuk diamalkan. Sebelum Anda dapat mengembangkan iman kepada para nabi dan rasul, Anda harus terlebih dahulu memahami dan mempelajari kisah, mukjizat, sejarah, dan perjalanan berdakwah dari masing-masing 25 nabi dan rasul. Nama Ishak atau Ishak berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti senyum. Kata Ishak sendiri terinspirasi dari ibu Nabi Ishak alaihis salam. Dalam adegan tersebut, Sarah yang saat itu merupakan ibu Ishak tidak percaya dengan kabar gembira bahwa Ishak ada sebagai bayi yang dilahirkan oleh malaikat Jibril, dan tersenyum lebar. Nabi Ishak alaihis salam lahir pada tahun 1761 sebelum Masehi. Lahir di kota Kanan. Nabi Ismail alaihis salam lahir sebagai anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihis salam dan salah setelah kelahiran Nabi Ismail alaihis salam. Ketika Nabi Ishak alaihis salam lahir, Nabi Ibrahim alaihis salam sudah berusia sangat tua, yakni 100 tahun. Nabi Ismail alaihis salam lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail alaihis salam. Semasa hidupnya, Nabi Ishak alaihis salam mempunyai keturunan yang juga menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub alaihis salam. Nabi Ishak alaihis salam merupakan nabi ke-9 yang ditugaskan berdakwah di wilayah Palestina menggantikan ayahnya Nabi Ibrahim alaihis salam yang saat itu sudah memasuki usia lanjut. Daerah tempat Nabi Ishak alaihis salam berdakwah adalah daerah Kanaan dan Syam. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 69 hingga 73 disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihis pernah menjamu seorang tamu. Menurut Utsman ibnu Muhaisin, ada 4 tamu, Jibril, Mikail, Yisrael, dan Rafael. Para tamu memberkati Nabi Ibrahim alaihis salam. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihis salam menawari mereka daging sapi goreng. Namun, tangannya tidak menyentuh makanan itu sama sekali. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam melihat hal tersebut, beliau merasa tidak percaya dan takut. Tamu asing tersebut ternyata adalah bidadari, utusan Tuhan Yang Maha Esa yang datang untuk menghancurkan umat Ruto. Tamu ini selain mempunyai cita-cita untuk kaum Lut, juga ingin menyampaikan kabar gembira lahirnya seorang putra bernama Ishak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Surat Hud ayat 71 Al-Quran. Pernikahan Nabi Ishak dan gadis Irak Nabi Ishak alaihis salam tidak menikah karena ibunya meninggal dan ayahnya Nabi Ibrahim alaihis salam sudah sangat tua. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihis salam meminta salah satu hambanya pergi ke Irak untuk mencari calon istri bagi putranya dari keluarga Ibrahim. Kemudian hamba itu melamar Ishak, putri Betuel bin Nahor, yaitu Rifkah, Rafikah. Diketahui, Nahor merupakan saudara Nabi Ibrahim alaihis salam. Secara silsilah, Ribkah adalah putri sepupu Ishak. Ketika Nabi Ishak akhirnya menginjak usia 40 tahun, ia menikah dengan Ribkah, dan Ribkah menemani Nabi Ishak menetap di Palestina. Kelahiran putra dari Nabi Ishak setelah Nabi Ishak alaihis salam menikah dengan gadis Irak bernama Rifkah, keturunan Ibrahim, ia mengetahui bahwa Rifkah mandul seperti ibu sebelumnya. Namun Nabi Ishak alaihis salam dan Ribkah tak pantang menyerah memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan keturunan untuk meneruskan sejarah dakwah. Nabi Ishak alaihis salam selalu mendoakan dengan lembut dan penuh keimanan kepada Allah Ta'ala agar Ribkah bisa hamil. Berkat kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala, Ribkah bisa hamil dan Nabi Ishak alaihis salam melahirkan seorang keturunan ketika ia berusia 60 tahun. Ribkah melahirkan 2 anak laki-laki. Putra pertama bernama Esau Aish. Ketika Esau pertama kali lahir, ia mempunyai tubuh berwarna merah dan semacam jubah berbulu, dia mempunyai banyak rambut di sekujur tubuhnya.
Sedangkan anak laki-laki kedua diberi nama Yakub, dan ketika lahir ia memegang tumit kakaknya. Kisah kelahiran Yakub juga diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran ayat 72, Surat Al-Anbiya. Saat tumbuh dewasa, Esau dan Yakub cenderung memiliki kepentingan yang bertentangan. Esau suka mengasah kemampuan berburunya hingga menjadi pemburu yang terampil, sehingga ia lebih memilih tinggal di ladang. Sebaliknya, Yakub lebih tenang. Ia lebih memilih berdiam diri di rumah membantu ibunya memasak. Yakub juga suka berkemah di sekitar rumah. Esau semakin disayangi oleh ayahnya karena mereka mempunyai hobi yang sama, berburu. Esau pun membawa pulang hasil buruannya untuk dimasak dan dimakan bersama keluarganya. Sebaliknya, Ribka, ibunya, lebih mencintai Yakub karena memiliki sifat dan sikap yang mirip dengannya, yaitu sosok yang menyukai kedamaian dan ketenangan. Ketika Esau dan Yakub berumur 15 tahun, kakek mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, meninggal dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat ketika Nabi Ishak alaihissalam berusia 75 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Gua Mahpela, lokasi yang sama dengan makam Sarah di daerah Hebron. Putra kembar Nabi Ishak, Esau dan Yakub. Ketika Nabi Ishak alaihissalam merasa kesehatannya mulai menurun dan mempengaruhi penglihatannya, Nabi Ishak alaihissalam memutuskan untuk merawat putra kesayangannya Esau. Datang ke sini, ia meminta putranya pergi berburu dan memasak makanan kesukaannya. Hal itu dilakukan agar Nabi Ishak alaihissalam mendoakan keberkahan bagi Esau agar sang anak bisa melanjutkan dakwah ayahnya. Ternyata Ribka mendengar maksud salam Nabi Ishak. Ribka pun berharap Yakub mendapat keberkahan Nabi Ishak alaihissalam. Ia pun meminta Yakub untuk menghidangkan makanan kesukaan Nabi Ishak alaihissalam, yang merupakan makanan favorit, sesaat sebelum Esau pulang. Meskipun Esau dan Yakub kembar, mereka terlihat berbeda, jadi Ribka mendandani Yakub dengan pakaian Esau. Ia juga melilitkan lapisan kulit domba yang tebal pada leher dan tangannya sehingga Yakub benar-benar mirip Esau. Sebab Esau mempunyai rambut tebal di sekujur tubuhnya. Tidak seperti Yakub, setelah makanan matang, Yakub berpakaian seperti Esau dan mendatangi Nabi Ishak alaihissalam. Lalu Nabi Ishak berkata, alaihissalam, petik terbalik jika itu suara. Itu adalah suara Yakub, jika itu adalah tangan, itu adalah tangan Esau. Setelah mengatakan ini, Nabi Ishak tidak memperhatikan perubahannya. Ia masih dengan rakus memakan makanan yang disajikan Yakub. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam bersabda kepada Yakub yang beriman itu Esau, agar selalu diberi keberkahan, dikelilingi kebaikan, dilimpahi keberkahan yang melimpah, mendapat rezeki yang berlimpah, dan agar aku dan saudara-saudaranya berdoa agar aku dapat menjadi tuan atas keturunanku. Tak lama setelah Nabi Ishak selesai berdoa, Esau kembali ke rumah. Nabi Ishak pun bingung. Akhirnya Nabi Ishak alaihissalam dan Esau mengetahui bahwa Yakub telah menyamar sebagai Esau. Esau menjadi sangat marah dan meminta ayahnya berhenti berdoa kepada Yakub. Tapi doa tidak bisa ditarik kembali. Akhirnya Esau begitu terharu sehingga ia bersumpah akan membunuh Yakub ketika ayahnya meninggal. Ketika Ribka mendengar sumpah Esau, ia menjadi takut dan panik. Ia buru-buru menyuruh Yakub segera pergi ke wilayah Laban di Mesopotamia. Yakub akhirnya tinggal di sana bersama saudara laki-laki Ribka. Yakub berpamitan kepada ayahnya saat hendak melakukan perjalanan ke Mesopotamia. Ayahnya menasihati Yakub untuk tidak menikahi wanita Palestina, karena mereka adalah kelompok penyembah berhala pada saat itu. Sebagai solusinya, Nabi Ishak berpesan kepada Yakub untuk mencari istri dari kerabat Ibrahim di Mesopotamia. Pada tahun, Nabi Ishak alaihissalam wafat dalam usia 180 tahun dan dimakamkan di Gua Mahpela bersama keluarga besarnya, termasuk pendahulunya Ibrahim alaihissalam, Sarah, dan Ribka. Setelah ayahnya pergi, Yakub tinggal di Mesopotamia selama beberapa dekade sebelum kembali ke Palestina. Dia membawa serta sebuah keluarga yang terdiri dari 2 istri, 2 selir, 12 putra dan 1 putri.
Saat itu, Yakub dan Esau berdamai dan saling memaafkan. Kisah lebih detail tentang Rasulullah yang dipuji ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat dari Allah Ta'ala kepada Nabi Ishak. Secara etimologis, akar kata mukjizat berasal dari kata Arab mukjiz. Mukjizu artinya kekalahan. Oleh karena itu, mukjizat adalah peristiwa atau kejadian luar biasa yang di luar pemahaman manusia dan terjadi atau akan menimpa Ta'ala Nabi dan Rasulullah. Masing-masing Nabi dan Rasul melakukan mukjizatnya masing-masing sebagai bukti bahwa mereka adalah umat istimewa yang dipilih Allah Ta'ala dan diberi misi menyebarkan ajaran Allah Ta'ala. Sihir dan mukjizat adalah dua hal yang sangat berbeda. Mukjizat merupakan hal yang unik bagi para nabi dan rasul dan tidak dapat ditiru oleh orang awam. Sihir bisa dipelajari oleh orang biasa. Mukjizat Nabi Ishak. Berikut ini uraikan mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ishak untuk membantunya berdakwah di Palestina. 1. Dengan izin Allah Ta'ala, salam yang sudah sangat tua di zaman Nabi Ishak alaihis 100 tahun, mampu menghasilkan keturunan dengan istrinya Rifka yang mandul. 2. Keturunan Nabi Ishak alaihis salam merupakan pencetus penciptaan Bani Israel. Bani Israel lahir dari keturunan Nabi Yakub alaihis salam. Nabi Yakub alaihis salam dikenal juga dengan sebutan Israel, merupakan keturunan Nabi Ishak alaihis salam. Dari silsilah inilah muncul Bani Israel dan total ada 12 nabi yang diutus ke Bani Israel oleh Allah Ta'ala. Salah satu dari 12 nabi tersebut adalah Nabi Isa alaihis salam. Nah, sahabat dunia Islam, itulah kisah singkat Nabi Ishak alaihis salam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat dunia Islam. Sejak SD kita sudah diajarkan perbedaan Nabi dan Rasul, jumlah Nabi dan Rasul, nama-nama Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui, bahkan cara membaca kisah Nabi dan Rasul. Fakta bahwa kita telah diajarkan untuk mengetahui tentang Nabi dan Rasul sejak dini menjadi bukti bahwa sebagai umat Islam sangat penting untuk mengimani keberadaan Nabi dan Rasul. Iman kepada para Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang keempat. Bagi umat Islam, rukun iman wajib untuk diamalkan. Sebelum Anda dapat mengembangkan iman kepada para Nabi dan Rasul, Anda harus terlebih dahulu memahami dan mempelajari kisah, mukjizat, sejarah, dan perjalanan berdakwah dari masing-masing 25 Nabi dan Rasul. Nama Ishak atau Ishak berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti senyum. Kata Ishak sendiri terinspirasi dari ibu Nabi Ishak alaihis salam. Dalam adegan tersebut, Sarah yang saat itu merupakan ibu Ishak tidak percaya dengan kabar gembira bahwa Ishak ada sebagai bayi yang dilahirkan oleh malaikat Jibril, dan tersenyum lebar. Nabi Ishak alaihis salam lahir pada tahun 1761 sebelum Masehi. Lahir di kota Kanan. Nabi Ismail alaihis salam lahir sebagai anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihis salam dan salah setelah kelahiran Nabi Ismail alaihis salam. Ketika Nabi Ishak alaihis salam lahir, Nabi Ibrahim alaihis salam sudah berusia sangat tua, yakni 100 tahun. Nabi Ismail alaihis salam lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail alaihis salam. Semasa hidupnya, Nabi Ishak alaihis salam mempunyai keturunan yang juga menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub alaihis salam. Nabi Ishak alaihis salam merupakan nabi ke-9 yang ditugaskan berdakwah di wilayah Palestina menggantikan ayahnya Nabi Ibrahim alaihis salam yang saat itu sudah memasuki usia lanjut. Daerah tempat Nabi Ishak alaihis salam berdakwah adalah daerah Kanaan dan Syam. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 69 hingga 73 disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihis pernah menjamu seorang tamu. Menurut Utsman ibnu Muhaisin, ada 4 tamu, Jibril, Mikail, Yisrael, dan Rafael. Para tamu memberkati Nabi Ibrahim alaihis salam. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihi salam menawari mereka daging sapi goreng. Namun, tangannya tidak menyentuh makanan itu sama sekali. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam melihat hal tersebut, beliau merasa tidak percaya dan takut.
Tamu asing tersebut ternyata adalah bidadari, utusan Tuhan Yang Maha Esa yang datang untuk menghancurkan umat Ruto. Tamu ini selain mempunyai cita-cita untuk kaum Rut, juga ingin menyampaikan kabar gembira lahirnya seorang putra bernama Ishak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat Hud ayat 71 Al-Quran. Pernikahan Nabi Ishak dan gadis Irak. Nabi Ishak alaihissalam tidak menikah karena ibunya meninggal dan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sangat tua. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta salah satu hambanya pergi ke Irak untuk mencari calon istri bagi putranya dari keluarga Ibrahim. Kemudian hamba itu melamar Ishak, putri Betuel bin Nahor, yaitu Rifkah. Diketahui, Nahor merupakan saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara silsilah, Rifkah adalah putri sepupu Ishak. Ketika Nabi Ishak akhirnya menginjak usia 40 tahun, ia menikah dengan Rifkah, dan Rifkah menemani Nabi Ishak menetap di Palestina. Kelahiran putra dari Nabi Ishak. Setelah Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan gadis Irak bernama Rifkah, keturunan Ibrahim, ia mengetahui bahwa Rifkah mandul seperti ibu sebelumnya. Namun Nabi Ishak alaihissalam dan Rifkah tak pantang menyerah memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan keturunan untuk meneruskan sejarah dakwah. Nabi Ishak alaihissalam selalu mendoakan dengan lembut dan penuh keimanan kepada Allah Ta'ala agar Rifkah bisa hamil. Berkat kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala, Rifkah bisa hamil dan Nabi Ishak alaihissalam melahirkan seorang keturunan ketika ia berusia 60 tahun. Rifkah melahirkan 2 anak laki-laki. Putra pertama bernama Esau Aish. Ketika Esau pertama kali lahir, ia mempunyai tubuh berwarna merah dan semacam jubah berbulu. Dia mempunyai banyak rambut di sekujur tubuhnya. Sedangkan anak laki-laki kedua diberi nama Yakub, dan ketika lahir ia memegang tumit kakaknya. Kisah kelahiran Yakub juga diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran ayat 72, Surat Al-Anbiya. Saat tumbuh dewasa, Esau dan Yakub cenderung memiliki kepentingan yang bertentangan. Esau suka mengasah kemampuan berburunya hingga menjadi pemburu yang terampil, sehingga ia lebih memilih tinggal di ladang. Sebaliknya, Yakub lebih tenang. Ia lebih memilih berdiam diri di rumah membantu ibunya memasak. Yakub juga suka berkemah di sekitar rumah. Esau semakin disayangi oleh ayahnya karena mereka mempunyai hobi yang sama, berburu. Esau pun membawa pulang hasil buruannya untuk dimasak dan dimakan bersama keluarganya. Sebaliknya, Rifkah, ibunya, lebih mencintai Yakub karena memiliki sifat dan sikap yang mirip dengannya, yaitu sosok yang menyukai kedamaian dan ketenangan. Ketika Esau dan Yakub berumur 15 tahun, kakek mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, meninggal dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat ketika Nabi Ishak alaihissalam berusia 75 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Gua Mahpelah, lokasi yang sama dengan makam Sarah di daerah Hebron. Putra kembar Nabi Ishak, Esau dan Yakub. Ketika Nabi Ishak alaihissalam merasa kesehatannya mulai menurun dan mempengaruhi penglihatannya, Nabi Ishak alaihissalam memutuskan untuk merawat putra kesayangannya Esau. Datang ke sini, ia meminta putranya pergi berburu dan memasak makanan kesukaannya. Hal itu dilakukan agar Nabi Ishak alaihissalam mendoakan keberkahan bagi Esau agar sang anak bisa melanjutkan dakwah ayahnya. Ternyata Rifkah mendengar maksud salam Nabi Ishak. Rifkah pun berharap Yakub mendapat keberkahan Nabi Ishak alaihissalam. Ia pun meminta Yakub untuk menghidangkan makanan kesukaan Nabi Ishak alaihissalam, yang merupakan makanan favorit, sesaat sebelum Esau pulang. Meskipun Esau dan Yakub kembar, mereka terlihat berbeda, jadi Rifkah mendandani Yakub dengan pakaian Esau. Ia juga melilitkan lapisan kulit domba yang tebal pada leher dan tangannya sehingga Yakub benar-benar mirip Esau. Sebab Esau mempunyai rambut tebal di sekujur tubuhnya. Tidak seperti Yakub, setelah makanan matang, Yakub berpakaian seperti Esau dan mendatangi Nabi Ishak alaihissalam. Lalu Nabi Ishak berkata, alaihissalam, petik terbalik jika itu suara,
itu adalah suara Yakub, jika itu adalah tangan, itu adalah tangan Esau. Setelah mengatakan ini, Nabi Ishak tidak memperhatikan perubahannya. Ia masih dengan rakus memakan makanan yang disajikan Yakub. Kemudian Nabi Ishak alaihi salam bersabda kepada Yakub yang beriman itu Esau, agar selalu diberi keberkahan, dikelilingi kebaikan, dilimpahi keberkahan yang melimpah, mendapat rezeki yang berlimpah, dan agar aku dan saudara-saudaranya berdoa agar aku dapat menjadi tuan atas keturunanku. Tak lama setelah Nabi Ishak selesai berdoa, Esau kembali ke rumah. Nabi Ishak pun bingung. Akhirnya Nabi Ishak alaihi salam dan Esau mengetahui bahwa Yakub telah menyamar sebagai Esau. Esau menjadi sangat marah dan meminta ayahnya berhenti berdoa kepada Yakub. Tapi doa tidak bisa ditarik kembali. Akhirnya Esau begitu terharu sehingga ia bersumpah akan membunuh Yakub ketika ayahnya meninggal. Ketika Ribka mendengar sumpah Esau, ia menjadi takut dan panik. Ia buru-buru menyuruh Yakub segera pergi ke wilayah Laban di Mesopotamia. Yakub akhirnya tinggal di sana bersama saudara laki-laki Ribka. Yakub berpamitan kepada ayahnya saat hendak melakukan perjalanan ke Mesopotamia. Ayahnya menasihati Yakub untuk tidak menikahi wanita Palestina, karena mereka adalah kelompok penyembah berhala pada saat itu. Sebagai solusinya, Nabi Ishak berpesan kepada Yakub untuk mencari istri dari kerabat Ibrahim di Mesopotamia. Pada tahun, Nabi Ishak alaihi salam wafat dalam usia 180 tahun dan dimakamkan di Gua Mahpelah bersama keluarga besarnya, termasuk pendahulunya Ibrahim alaihi salam, Sarah, dan Ribka. Setelah ayahnya pergi, Yakub tinggal di Mesopotamia selama beberapa dekade sebelum kembali ke Palestina. Dia membawa serta sebuah keluarga yang terdiri dari 2 istri, 2 selir, 12 putra dan 1 putri. Saat itu, Yakub dan Esau berdamai dan saling memaafkan. Kisah lebih detail tentang Rasulullah yang dipuji ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat dari Allah Ta'ala kepada Nabi Ishak secara etimologis, akar kata mukjizat berasal dari kata Arab mukjiz. Mukjizu artinya kekalahan. Oleh karena itu, mukjizat adalah peristiwa atau kejadian luar biasa yang di luar pemahaman manusia dan terjadi atau akan menimpa ta'ala Nabi dan Rasulullah. Masing-masing Nabi dan Rasul melakukan mukjizatnya masing-masing sebagai bukti bahwa mereka adalah umat istimewa yang dipilih Allah Ta'ala dan diberi misi menyebarkan ajaran Allah Ta'ala. Sihir dan mukjizat adalah 2 hal yang sangat berbeda. Mukjizat merupakan hal yang unik bagi para nabi dan rasul dan tidak dapat ditiru oleh orang awam. Sihir bisa dipelajari oleh orang biasa. Mukjizat Nabi Ishak berikut ini uraikan mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ishak untuk membantunya berdakwah di Palestina. 1. Dengan izin Allah Ta'ala salam yang sudah sangat tua di zaman Nabi Ishak alaihi 100 tahun mampu menghasilkan keturunan dengan istrinya Rifka yang mandul. 2. Keturunan Nabi Ishak alaihi salam merupakan pencetus penciptaan Bani Israel. Bani Israel lahir dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam dikenal juga dengan sebutan Israel merupakan keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Dari silsilah inilah muncul Bani Israel dan total ada 12 nabi yang diutus ke Bani Israel oleh Allah Ta'ala. Salah satu dari 12 nabi tersebut adalah Nabi Isa alaihi salam. Nah, sahabat dunia Islam, itulah kisah singkat Nabi Ishak alaihi salam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat dunia Islam. Sejak SD kita sudah diajarkan perbedaan nabi dan rasul, jumlah nabi dan rasul, nama-nama nabi dan rasul yang harus kita ketahui, bahkan cara membaca kisah nabi dan rasul. Fakta bahwa kita telah diajarkan untuk mengetahui tentang nabi dan rasul sejak dini menjadi bukti bahwa sebagai umat Islam sangat penting untuk mengimani keberadaan nabi dan rasul. Iman kepada para nabi dan rasul adalah rukun iman yang keempat. Bagi umat Islam, rukun iman wajib untuk diamalkan. Sebelum Anda dapat mengembangkan iman kepada para nabi dan rasul, Anda harus terlebih dahulu memahami dan mempelajari kisah,
mukjizat, sejarah, dan perjalanan berdakwah dari masing-masing 25 nabi dan rasul. Nama Ishak atau Ishak berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti senyum. Kata Ishak sendiri terinspirasi dari ibu Nabi Ishak alaihi salam. Dalam adegan tersebut, Sarah yang saat itu merupakan ibu Ishak tidak percaya dengan kabar gembira bahwa Ishak ada sebagai bayi yang dilahirkan oleh malaikat Jibril, dan tersenyum lebar. Nabi Ishak alaihi salam lahir pada tahun 1761 sebelum Masehi. Lahir di kota Kanan. Nabi Ismail alaihi salam lahir sebagai anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan salah setelah kelahiran Nabi Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Ishak alaihi salam lahir, Nabi Ibrahim alaihi salam sudah berusia sangat tua, yakni 100 tahun. Nabi Ismail alaihi salam lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail alaihi salam. Semasa hidupnya, Nabi Ishak alaihi salam mempunyai keturunan yang juga menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam merupakan nabi ke-9 yang ditugaskan berdakwah di wilayah Palestina menggantikan ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam yang saat itu sudah memasuki usia lanjut. Daerah tempat Nabi Ishak alaihi salam berdakwah adalah daerah Kanaan dan Syam. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 69 hingga 73 disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihis pernah menjamu seorang tamu. Menurut Utsman ibnu Muhaisin, ada 4 tamu, Jibril, Mikail, Yisrael, dan Rafael. Para tamu memberkati Nabi Ibrahim alaihis salam. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihis salam menawari mereka daging sapi goreng. Namun, tangannya tidak menyentuh makanan itu sama sekali. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam melihat hal tersebut, beliau merasa tidak percaya dan takut. Tamu asing tersebut ternyata adalah bidadari, utusan Tuhan Yang Maha Esa yang datang untuk menghancurkan umat Ruto. Tamu ini selain mempunyai cita-cita untuk kaum Rut, juga ingin menyampaikan kabar gembira lahirnya seorang putra bernama Ishak kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Surat Hud ayat 71 Al-Quran. Pernikahan Nabi Ishak dan gadis Irak Nabi Ishak alaihis salam tidak menikah karena ibunya meninggal dan ayahnya Nabi Ibrahim alaihis salam sudah sangat tua. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihis salam meminta salah satu hambanya pergi ke Irak untuk mencari calon istri bagi putranya dari keluarga Ibrahim. Kemudian hamba itu melamar Ishak, putri Betuel bin Nahor, yaitu Rifkah, Rafika. Diketahui, Nahor merupakan saudara Nabi Ibrahim alaihis salam. Secara silsilah, Ribkah adalah putri sepupu Ishak. Ketika Nabi Ishak akhirnya menginjak usia 40 tahun, ia menikah dengan Ribkah, dan Ribkah menemani Nabi Ishak menetap di Palestina. Kelahiran putra dari Nabi Ishak setelah Nabi Ishak alaihis salam menikah dengan gadis Irak bernama Rifkah, keturunan Ibrahim, ia mengetahui bahwa Rifkah mandul seperti ibu sebelumnya. Namun Nabi Ishak alaihis salam dan Ribkah tak pantang menyerah memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan keturunan untuk meneruskan sejarah dakwah. Nabi Ishak alaihis salam selalu mendoakan dengan lembut dan penuh keimanan kepada Allah Ta'ala agar Ribkah bisa hamil. Berkat kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala, Ribkah bisa hamil dan Nabi Ishak alaihis salam melahirkan seorang keturunan ketika ia berusia 60 tahun. Ribkah melahirkan 2 anak laki-laki. Putra pertama bernama Esau Aish. Ketika Esau pertama kali lahir, ia mempunyai tubuh berwarna merah dan semacam jubah berbulu, dia mempunyai banyak rambut di sekujur tubuhnya. Sedangkan anak laki-laki kedua diberi nama Yakub, dan ketika lahir ia memegang tumit kakaknya. Kisah kelahiran Yakub juga diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran ayat 72, Surat Al-Anbiya. Saat tumbuh dewasa, Esau dan Yakub cenderung memiliki kepentingan yang bertentangan. Esau suka mengasah kemampuan berburunya hingga menjadi pemburu yang terampil, sehingga ia lebih memilih tinggal di ladang. Sebaliknya, Yakub lebih tenang. Ia lebih memilih berdiam diri di rumah membantu ibunya memasak. Yakub juga suka berkemah di sekitar rumah.
Esau semakin disayangi oleh ayahnya karena mereka mempunyai hobi yang sama, berburu. Esau pun membawa pulang hasil buruannya untuk dimasak dan dimakan bersama keluarganya. Sebaliknya, Ribka, ibunya, lebih mencintai Yakub karena memiliki sifat dan sikap yang mirip dengannya, yaitu sosok yang menyukai kedamaian dan ketenangan. Ketika Esau dan Yakub berumur 15 tahun, kakek mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, meninggal dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat ketika Nabi Ishak alaihissalam berusia 75 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Gua Mahpela, lokasi yang sama dengan makam Sarah di daerah Hebron. Putra kembar Nabi Ishak, Esau dan Yakub. Ketika Nabi Ishak alaihissalam merasa kesehatannya mulai menurun dan mempengaruhi penglihatannya, Nabi Ishak alaihissalam memutuskan untuk merawat putra kesayangannya Esau. Datang ke sini, ia meminta putranya pergi berburu dan memasak makanan kesukaannya. Hal itu dilakukan agar Nabi Ishak alaihissalam mendoakan keberkahan bagi Esau agar sang anak bisa melanjutkan dakwah ayahnya. Ternyata Ribka mendengar maksud salam Nabi Ishak. Ribka pun berharap Yakub mendapat keberkahan Nabi Ishak alaihissalam. Ia pun meminta Yakub untuk menghidangkan makanan kesukaan Nabi Ishak alaihissalam, yang merupakan makanan favorit, sesaat sebelum Esau pulang. Meskipun Esau dan Yakub kembar, mereka terlihat berbeda, jadi Ribka mendandani Yakub dengan pakaian Esau. Ia juga melilitkan lapisan kulit domba yang tebal pada leher dan tangannya sehingga Yakub benar-benar mirip Esau. Sebab Esau mempunyai rambut tebal di sekujur tubuhnya. Tidak seperti Yakub, setelah makanan matang, Yakub berpakaian seperti Esau dan mendatangi Nabi Ishak alaihissalam. Lalu Nabi Ishak berkata, alaihissalam, petik terbalik jika itu suara, itu adalah suara Yakub, jika itu adalah tangan, itu adalah tangan Esau. Setelah mengatakan ini, Nabi Ishak tidak memperhatikan perubahannya. Ia masih dengan rakus memakan makanan yang disajikan Yakub. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam bersabda kepada Yakub yang beriman itu Esau, agar selalu diberi keberkahan, dikelilingi kebaikan, dilimpahi keberkahan yang melimpah, mendapat rezeki yang berlimpah, dan agar aku dan saudara-saudaranya berdoa agar aku dapat menjadi tuan atas keturunanku. Tak lama setelah Nabi Ishak selesai berdoa, Esau kembali ke rumah. Nabi Ishak pun bingung. Akhirnya Nabi Ishak alaihissalam dan Esau mengetahui bahwa Yakub telah menyamar sebagai Esau. Esau menjadi sangat marah dan meminta ayahnya berhenti berdoa kepada Yakub. Tapi doa tidak bisa ditarik kembali. Akhirnya Esau begitu terharu sehingga ia bersumpah akan membunuh Yakub ketika ayahnya meninggal. Ketika Ribka mendengar sumpah Esau, ia menjadi takut dan panik. Ia buru-buru menyuruh Yakub segera pergi ke wilayah Laban di Mesopotamia. Yakub akhirnya tinggal di sana bersama saudara laki-laki Ribka. Yakub berpamitan kepada ayahnya saat hendak melakukan perjalanan ke Mesopotamia. Ayahnya menasihati Yakub untuk tidak menikahi wanita Palestina, karena mereka adalah kelompok penyembah berhala pada saat itu. Sebagai solusinya, Nabi Ishak berpesan kepada Yakub untuk mencari istri dari kerabat Ibrahim di Mesopotamia. Pada tahun, Nabi Ishak alaihissalam wafat dalam usia 180 tahun dan dimakamkan di Gua Mahpela bersama keluarga besarnya, termasuk pendahulunya Ibrahim alaihissalam, Sarah, dan Ribka. Setelah ayahnya pergi, Yakub tinggal di Mesopotamia selama beberapa dekade sebelum kembali ke Palestina. Dia membawa serta sebuah keluarga yang terdiri dari 2 istri, 2 selir, 12 putra dan 1 putri. Saat itu, Yakub dan Esau berdamai dan saling memaafkan. Kisah lebih detail tentang Rasulullah yang dipuji ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat dari Allah Ta'ala kepada Nabi Ishak. Secara etimologis, akar kata mukjizat berasal dari kata Arab mukjiz. Mukjizu artinya kekalahan. Oleh karena itu, mukjizat adalah peristiwa atau kejadian luar biasa yang di luar pemahaman manusia dan terjadi atau akan menimpa Ta'ala Nabi dan Rasulullah.
Masing-masing nabi dan rasul melakukan mukjizatnya masing-masing sebagai bukti bahwa mereka adalah umat istimewa yang dipilih Allah Ta'ala dan diberi misi menyebarkan ajaran Allah Ta'ala. Sihir dan mukjizat adalah dua hal yang sangat berbeda. Mukjizat merupakan hal yang unik bagi para nabi dan rasul dan tidak dapat ditiru oleh orang awam. Sihir bisa dipelajari oleh orang biasa. Mukjizat Nabi Ishak berikut ini uraikan mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ishak untuk membantunya berdakwah di Palestina. 1. Dengan izin Allah Ta'ala Salam yang sudah sangat tua di zaman Nabi Ishak alaihis 100 tahun mampu menghasilkan keturunan dengan istrinya Rifka yang mandul. 2. Keturunan Nabi Ishak alaihis salam merupakan pencetus penciptaan Bani Israel. Bani Israel lahir dari keturunan Nabi Yakub alaihis salam. Nabi Yakub alaihis salam dikenal juga dengan sebutan Israel merupakan keturunan Nabi Ishak alaihis salam. Dari silsilah inilah muncul Bani Israel dan total ada 12 nabi yang diutus ke Bani Israel oleh Allah Ta'ala. Salah satu dari 12 nabi tersebut adalah Nabi Isa alaihis salam. Nah, sahabat dunia Islam, itulah kisah singkat Nabi Ishak alaihi salam. Semoga bermanfaat. Terima kasih.